Perang di Ukraina telah berlangsung hampir 3 tahun sejak dimulai pada 24 Februari 2022. Meskipun situasi terus berkembang, pasukan Kiev masih mampu bertahan hingga saat ini dengan dukungan signifikan dari NATO. Di sisi lain, Rusia tetap melanjutkan ofensifnya, khususnya di front Donbas, sambil memukul mundur pasukan Ukraina yang mencoba menerobos wilayah Kursk, Rusia. Keunggulan Rusia di medan perang. Sepanjang tahun 2024, sejumlah pertempuran dramatis terjadi yang menunjukkan keunggulan signifikan di pihak Rusia. Di Donbas, pasukan Rusia secara bertahap memenangkan pertempuran, menyebabkan kemerosotan di pihak Ukraina. Roman Sumov, seorang ahli sejarah Rusia, menjelaskan bahwa meski pada awal perang tentara Rusia dianggap tidak siap, situasi berbalik pada tahun 2023 ketika serangan balik Ukraina di wilayah Zaporizhia gagal total. Pertempuran utama berlangsung di barat Donetsk, kota terbesar di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia mengepung dan merebut Avdiivka, kemudian mendorong pasukan Ukraina semakin jauh di bawah hujan tembakan artileri. Strategi Rusia mengingatkan pada Perang Dunia Pertama, di mana kemajuan dilakukan secara perlahan namun konsisten dengan taktik yang terorganisir. Kemajuan teritorial Rusia. Kemajuan teritorial Rusia pada tahun 2022 dan 2023 mungkin tampak lambat, yaitu sejauh 20 hingga 40 km di sepanjang garis depan sepanjang 80 km. Namun, pada musim gugur 2024, laju ini meningkat drastis. Pasukan Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah, termasuk kota-kota strategis di Donbas, sementara pasukan Ukraina mengalami kerugian besar dalam personel dan peralatan. Meski mendapat bantuan militer dari Barat, Ukraina menghadapi kekurangan tank dan sistem artileri. Pada Agustus 2024, Ukraina mencoba melancarkan serangan ke wilayah Kursk, Rusia. Namun, serangan ini gagal memberikan hasil yang menentukan, dengan hanya kota kecil seperti Sutsa yang berhasil direbut. Krisis sumber daya manusia. Sepanjang 2024, kedua belah pihak menghadapi tantangan besar terkait sumber daya manusia. Ukraina mengalami kekurangan personel hingga 50% di unit garis depan. Mobilisasi yang keras, desersi massal, dan suap untuk menghindari wajib militer menjadi masalah serius. Sebaliknya, Rusia berhasil mempertahankan stabilitas melalui insentif finansial bagi sukarelawan dan perekrutan yang konsisten.